Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumil ba'si wan nahwa. Amma ba'du. Hadratil mukarramat ma'asyiral asatizat, fa insyaallah semuanya diangkat derajat, amin. Terpulang haji pada dapat berkat. Wabil khusus al-mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Munawarah, pimpinan Majelis Ta'lim kaum ibu beserta Muallim Haji Idris, semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat, walafiat, berkah, dan dikuatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya saleh dan salihah. Kemudian bersama-sama kita muliakan Mama Haji Abdullah yang di usia kurang lebih 80, semoga diberikan kekuatan oleh Allah dan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mendapati semua anak-anaknya pada taat ibadah, soleh dan solehah seterusnya sampai hari kiamat, amin. Seluruh para ibu-ibu hajah dan para ibu-ibu jamaah pengajian bulanan Majelis Ta'lim Al-Munawarah yang saya muliakan, ini judul ceramahnya, judulnya ngomong jangan sekata-kata. Itu judul itu gitu. Ada judul ini, ngomong jangan sekata-kata. Di antara nabi yang wajib kita imani ada 25. Yang memperoleh gelar ulul azmi ada 5. Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad. Dari seluruh para nabi, yang paling soleh, yang paling alim, yang paling mulia akhlaknya, yang paling sabar di atas kesabaran adalah Nabi Muhammad. Makanya beliau disanjung dengan pujian Sayyidus Sabiri, rajanya orang. Jadi kalau ibu ngomong gue udah sabar banget, kalah sama Nabi Muhammad sabar. Kita boro-boro sampai diludain sama orang, dikata gini baik, po, diomong-omongin ompono. Langsung. Emang dia belum tahu gua begitu. Tar gua balas. Ngomongnya katanya sabar ngomongnya. Nabi mah diludain. Diludain, yang ludain sakit. Pulang ke rumah. Aisyah, ada makanan apa? Ada korma dong, mau roti bang. Mau kemana? Oh no, ada saudara yang sakit. Saudara kata dia. Padahal memusuh setan kerera yang kalau Nabi lewat meludahi Nabi. Tuh, makanya itu Sayyidus mau dibunuh oleh Suraqah bin Naufal, pembunuh bayaran. Itu sudah pedang udah di kepala Nabi. Nabi nengok itu kudanya ambles, Suraqah jatuh. Dibangunin sama Nabi. Sampai kali ketiganya, Suraqah, apa yang kau inginkan? Hendak membunuhmu wahai Rasulullah. Tapi kan udah 3 kali kagak bisa-bisa. Iya. Sekarang pedang sudah di tanganku, nyawamu ada pada diriku. Kalau kau ingin selamat, katakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dia manggilnya. Tidak ada hari ini yang bisa menyelamatkan nyawaku selain maaf darimu. Akhirnya Rasulullah maafin tuh Suraqah yang udah 3 kali pengen memenggal leher Rasulullah. Kita ada yang nggak yang begitu orang? Orang ada nggak kayak begitu? Kagak ada. Itulah disebutnya Nabi Muhammad Sayyidus
sayyidus sabirin. Makanya nih ibu-ibu, kalau udah rajin baca selawat, bayangin perjuangan Rasulullah, bayangin akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita nih semua ustadz, ustazah, jamaah semua sedang belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajinya udah oke, salatnya udah oke. Tinggal sabarnya doang belum. Iya, kayak sabar Nabi Muhammad begitu ya. Diuji senang, banyak sedekah, diuji susah, kagak ngomong kemana-mana. Kan kita mah diuji senang, cep. Diuji senang banyak duit, itu kagak ada berita. Si Anu kemana ya? Lu gak bisa dapat gusuran tahu. Terus, mainnya pindah. Habis dapat gusuran mainnya pindah. Ketika lagi susah ngomong sama temen-temen nih, ntar gue mau gusuran nih, mertua gue doain ya. Karena kalau hasil pokoknya malu gue ajak makan di warung mana yang mau gitu ya. Pas udah dapat duit tuh kagak ada berita. Itu di WA biasa ada status, nggak ada status. Tuh begitu tuh kita mah begitu ya. Tuh kita kalau ngomong kita berarti suka ada kadang-kadang. Padahal mah ketika dapat milik rezeki, wa amma bi ni'mati rabbika, kalau punya milik rezeki, teman kasih tahu, hai teman-teman, siapa yang kagak punya duit datang ke rumah gua, gitu. Kan datang tuh, datang. Ya nih kelompongan kita kagak punya duit, ya udah nggak gampang dah, tinggal ngomong aja. Lu menjual tanah yang mana? Artinya ketika banyak nikmat, teman kasih kegembiraan. Kalau kagak bisa dibagi, ngomong, kalau enggak ajak makan, kasih makanan yang dia belum pernah makan. Apaan itu? Ya artinya kan biasa sehari-hari makannya kegesek. Ya sama pala teri, sama oncom. Ada. Ya sama rebon. Ajak sekali-kali makan. Di restoran yang sekali makan 100.000 paling murah tuh umpamanya. Itu kayak apa barokahnya, insya. Nah selanjutnya ibu-ibu jamaah sekalian, Nabi Ibrahim ini ceritanya kan besok hari Jumat Idul Adha, hari Jumat Idul Adha. Awal mula sejarah daripada disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam itu gara-gara Nabi Ibrahim ngomong sekata-kata. Ini dulu deh ya. Gara-gara Nabi Ismail disuruh potong lehernya lantaran Nabi Ibrahim ngomong sekata-kata. Jadi kalau kata orang sekarang mah, kita ngomong suka sekata-kata, ada ikutannya dulu yang mula-mulain Nabi Ibrahim. Jadi begini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal dermawannya. Jadi Nabi Ibrahim itu kebalikan kita. Nabi Ibrahim kalau mau makan pagi, makan siang, makan sore, nggak bakal ketelan kalau makan dewek-dewek. Itu tetangganya umpamanya kanan 40 rumah, kiri 40 rumah, depan belakang masing-masing 40 rumah. Dia gilir tuh. 40 rumah sebelah kanan makan pagi, diundang semuanya. Jadi tiap hari selamatan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu seterusnya. Terus kalau datang perintah kurban, itu Nabi Ibrahim menyembelih 1000 ekor kambing, 1000 ekor onta. Waduh, kagak tanggung-tanggung tuh. 1000 ekor kambing, 1000 ekor onta. Masya Allah. Di sini orang yang kaya banget kagak ada dah, nggak ada. Paling banter dia korban di sapi 5, itu udah hebat secepete. Siapa tuh korban sapi 5? Haji Munawaroh umpamanya. Masalah Haji Munawaroh banyak amat ya, gitu umpamanya tuh. Jadi Nabi Ibrahim sebelum disuruh menyembelih leher anaknya, itu seorang yang sangat dermawan. Yang memuji Nabi Ibrahim bukan hanya para manusia, tapi malaikat di langit nyanjung-nyanjung, muja-muja Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai suatu ketika malaikat diutus ke dunia nyamar jadi manusia. Nah, ketemulah sama Nabi Ibrahim. Wahai Tuhan, kata malaikat, sewilayah jazirah Arab tidak ada orang yang sehebat Tuhan, dermawannya, ramahnya, baiknya kepada orang.
kurban kagak tanggung-tanggung, 1000 ekor onta, 1000 ekor kambing. Tuh tanpa sadar ngomong nyeletuk. Saya mah jangan kata kambing, onta, harta saya sedekain, anak juga kalau Tuhan yang suruh mah disuruh potong, saya potong. Tuh gara-garanya itu. Makanya nih ngomong jangan pada kata-kata. Jadi ngomong jangan sekata-kata. Tapi ini ngomong sekata-kata Nabi Ibrahim ada riwayatnya. Itu gelar Khalilullah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim memang bagaimana? Riwayatnya Nabi Ibrahim diangkat ke langit, diangkat ke alam malakut, diperlihatkan oleh Allah tentang keadaan manusia. Jadi sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim lah terlebih dahulu, sebab dia disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya para manusia. Nabi Ibrahim diajak ke alam malakut, diperlihatkan tentang tingkah pola manusia. Nabi Ibrahim komentar, ya Allah, itu manusia hamba-hambamu. Iya, mereka berbuat maksiat, saling membunuh, saling merampok. Terus gimana pendapat Nabi Ibrahim? Sudah bunuh saja, matiin aja semua, kata Nabi Nabi Ibrahim sewatan juga rupanya orangnya ya. Ya sisi manusia kan kita juga kesel melihat orang entar berantem, entar mabok, judi, sembahyang kagak mau, kan kesel itu ya. Masya Allah. Kata Allah, enggak Ibrahim, walaupun aku punya sifat Al-Qahar, Al-Jabbar, tapi aku sayang sama hambaku. Tapi kan mereka berbuat maksiat, ingkar kepadamu ya Allah. Tapi aku adalah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha pengasih, maha penyayang. Aku tunggu sadarnya dia. Nah itu gara-garanya. Jadi Nabi Ibrahim ketika meminta Allah untuk menghukum orang yang berdosa, Allah kesinggung. Allah kesinggung tuh. Makanya nih kita jangan suka nyinggung Allah nih ya. Kalau ngelihat orang ngeselin banget, udah apa ya Allah, matiin. Jangan. Kan kita begitu ya. Umpamanya nih orang udah kita tulungin, waktu datang ke rumah kita nangis kayak pada tahu bisa banget merasa kayak sinetron. Minjemlah duit kita kasih. Masya Allah, Allahu Akbar, pas kita telepon janji sebulan, kita tanyain, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lu kan dulu nangis-nangis ke rumah gue pinjam duit. Iya. Terus nih gue sekarang butuh, udah ada belum? Bukannya maaf Pak Haji, maaf Bang Haji, bukan begitu. Duit segitu aja orang kaya, apaan lu? Duit yang lu pinjemin sama gua itu tainya duit, pasti lu tagih juga. Bangetan amat sih lu. Masya Allah, ngeselin nggak? Ngeselin nggak? Kalau dia minjem lagi cekek. Harusnya tuh orang punya adab. Masya Allah. Kan orang kaya juga butuh duit, bener nggak? Orang semakin kaya semakin butuh sama duit. Lah dia punya duit 1 juta, kurang 1000 perak tuh yang 1000 dicariin. Bener nggak? Lah kagak jadi 1 juta kalau kagak ada 1000-an mah, bener nggak? Begitu. Itu orang nyautinnya kagak ngenakin. Itu kira-kira akhlaknya mulia apa buruk itu orang? Itulah ujian kita. Segitu aja kita kagak sabar sama manusia. Nabi Ibrahim kayak begitu. Nah, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 9 tanggal 8 di hari Tarwiyah dikasih ngimpi. Itu hari Tarwiyah adalah mimpi yang ketiganya. Nabi Ibrahim diperlihatkan dalam mimpinya dia memotong leher anaknya. Kata Nabi Ibrahim, lo kan amat Tuhan terkejam bener ya. Lo kan Tuhan begini bener kejam amat, gue disuruh motong anak gua. Ya kalau kata orang Cipete, nabi-nabi yang dulu kagak, masa gua doang. Gue disuruh motong anak, mana anak gua aduh-aduhnya lagi. Boleh pengen-pengen, itu juga gua gara-gara kawin sama Siti Hajar. Pertama kawin sama Siti Saro. Itu Saro boto, bule orangnya, orang Eropa. Makanya nama Saro banyak kan bule-bule. Bule kejamnya bule apa? Siti Sarah itu Siti Sarah cakep-cakep bu, orang Eropa. Masya Allah. Nah, menikah dengan Siti Hajar baru punya anak Ismail yang kemudian jadi nabi. Ismail alaihis disuruh potong, usianya sekitar antara 8 sampai 7 tahun. Itu kan sedang lucu-lucunya ya.
Masya Allah, tabarakallah. Itu ngimpi sampai 3 kali, ketiganya di hari Tarwiyah tanggal 8. Ternyata mimpi itu adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu. Kan kalau ngimpi-ngimpi yang enak kita demen ibu ya. Ngimpi lagi ngitung duit, ngimpi jalan-jalan sama orang ganteng. Masya Allah. Pas nengok ke kiri, lah bener laki gua. Ngimpi jalan-jalan diajak sama bintang film, kan girang itu. Pas dia bangun laki gua. Nah, ngimpi ketiban bulan ya. Pokoknya ngimpi yang enak-enak seneng. Ini ngimpi yang kagak enak. Nah, termasuk kita kalau ngimpi yang kagak enak, ibu-ibu jangan langsung suzon besok ada apa, jangan ngomong gitu. Sebab kekhawatiran kita adalah harapan doa. Jadi kalau ketika ngimpi yang kagak enak, ngeludah ke kiri tapi lihat ada laki lu di samping. Meludah ke kiri 3 kali, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Meludah 3 kali, tapi tengok. Tuh ke muka lakinya. Gara-gara ngimpi ribut terus baca jangan, lihat-lihat dulu. Sebab kalau ngimpi yang jahat itu dari setan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim gara-gara ngomong sekata-kata dibalas sama Allah. Sebelumnya Nabi Ibrahim diperlihatkan gambaran manusia yang durhaka. Nabi Ibrahim kagak sabar, suruh musnahkan semuanya. Tapi kata Allah, enggak Ibrahim, mereka adalah hamba-hambaku. Kapan mereka tobatnya? Akan aku tunggu. Begitu kata Allah Subhanahu. Giliran dia Nabi Ibrahim disuruh motong leher anaknya 3 kali baru paham. Ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu, memperingati hari daripada penetapan keyakinan Ibrahim tentang mimpinya. Besok hari Rebo kita disuruh puasa Yaumut Tarwiyah. Ibu ya. Kalau perempuan mau udah pasti puasa ya? Pasti. Kalau laki mah kadang-kadang puasa, kadang-kadang kagak. Kalau laki, perempuan mah pasti puasa semua. Ya, saya niat puasa di hari Tarwiyah sunat karena Allah. Tanggal 9-nya kita puasa lagi, puasa Arab. Nah, tanggal 9-nya adalah hari di mana Nabi Ibrahim mengajak putranya untuk menyembelih daripada Nabi Ismail alaihis salam. Mulai tanggal 10 dibawa itu Nabi Ibrahim Ismail ke atas Jabal Kurban. Masya Allah bu, itu perjuangan kurban tuh mengerikan, menakutkan. Tapi itulah ujian iman daripada Allah Subhanahu. Sebelum mau berkorban diuji setan. Itu ada di Jumratul Ula, Usto Aqobah. Setan godain Ibrahim, belum punya anak, pengen punya anak, udah punya anak mau dipotong. Bapak apaan lu? Tega bener sama anak. Nabi Ibrahim jengkel. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jeger tuh setan ditimpa, modal. Hajar juga sama digoda, Ismail juga digoda, tapi semua imannya kompak bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu. Jadi maksud saya begini bu, ada 2 orang, yang satu ingkar kepada Allah, yang satu taat ibadah kepada Allah. Dua-duanya diuji penyakit yang sama. Dua-duanya kena penyakit yang sama. Yang rajin ibadah diuji belangsak. Yang kagak rajin ibadah juga sama, belangsak juga. Ada empok lagi. Belangsak dua-duanya umpamanya. Tetapi walaupun dua-duanya sama-sama belangsak, kalau yang rajin ibadah, dia beriman kepada Allah, soleh ataupun soleha dia, ujian dia akan mengangkat derajat kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Dosanya diampuni, derajatnya akan diangkat, rezekinya akan diberkahi. Dengan syarat dia sabar. Tuh yang beriman sabar. Yang satu lagi nih, yang ulaka lah bilangnya begitu.
Dia bukan sedang diuji, dia sedang diperingati oleh Allah Subhanahu. Bekas kaya lu, sekarang gua uji belangsak, sadar kagak lu, kata Tuhan. Akhirnya sadar, ya Allah maafin ya Allah, dulu waktu duit banyak siapa beliwat saya kagak kasih. Ntar mah kalau duit saya banyak lagi, jangan katain yang kenal, yang kagak kenal juga, kalau liwat mas saya kasih ya Allah. Artinya mau dermawan, dia mau jadi orang dermawan. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu. Jadi ujian keimanan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya diapa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan kambing gibas dari Sor. Ketika itu Ismail lehernya mau disembelih, bu kalau menyakin aslinya mengeri itu bu. Masya Allah, kambing yang kita boleh beli mau dipotong kita takut ngelihatnya, galah sampi. Ini orang Ismail digeletakin bu, Hajar di belakang, Hajar nyaksiin anaknya mau dipotong. Masya Allah. Tapi keajaiban terjadi, itu pedang setajam-tajamnya ketika mau buat nyembelih leher Ismail kagak mempan. Ibrahim penasaran, ini pedang bisa kagak mempan begini. Udah gitu pedang dipukulkan kepada batu terbelah, lah kan tajam. Dijajal lagi untuk menyembelih leher Ismail, kagak mempan. Ternyata Ismail belajar ilmu rawa rontek. Kagak mempan, ilmu kebal. Kata Ismail, ayah, lepaskan beban hatimu kepadaku, hilangkan rasa kasihanmu, ini perintah Allah ayah. Ada anak enggak yang begitu tuh, anak yang begitu ada enggak? Mau dipotong nyuruh, udah cepetan potong. Masya Allah. Artinya tuh anak istilahnya nih, orang tua ngasih warisan. Yang lain gede-gede, dia dapatnya kecilan. Ngomong begini, biarin mak, saya mah dapat dikit juga, saya nggak kesel sama saudara yang lain. Saya percaya takdir Allah. Inilah yang saya dapat. Yang penting doain saya biar berkah. Ya bang, pok, supaya berkah semuanya. Tuh anak soleh nggak tuh? Nerima apa ketentuan yang sudah digariskan kepada dia. Masya Allah. Nabi Ismail kayak begitu, lepaskan beban kasih sayang ayah kepada saya, supaya itu pedang bisa menembus leher saya. Masya Allah. Sampai begitu tuh riwayat penyembelihan tuh. Akhirnya tetap aja hati seorang tua ya bu ya, orang tua yang mana yang tega memotong anak, kecuali orang tua PA, orang tua gila. Bahkan banyak kejadian, anaknya diperkosa, anaknya dibunuh, anak oroknya dibanting, mati bocah orang dibanting. Orang nangis mulu, bapaknya belangsak. Kan bocah mah kagak ngerti. Wah, apa be nangis, diubet-ubetin tuh bocah, ya mati. Itu zaman sekarang tuh. Aduh, serem. Akhirnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kemudian memulai penyembelihan. Dia berusaha untuk menghilangkan beban kasih sayang yang menempel di hatinya kepada Ismail, sambil dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Siti Hajar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Dijawab lagi sama Nabi Ismail, Allahu Akbar. Berbarengan dengan jawaban daripada malaikat Jibril yang membawa kambing gibas dari Sor. Allahu Akbar walillahil hamd. Gres. Berpaling muka Nabi Ibrahim. Dia kagak tega. Mati dia anak buah, mati anak buah. Ya kan begitu bahasanya, mati. Masya Allah, pas dilihat, lah, Mail, lu di mana Il? Ya panggilan si Mail. Saya Mbak. Lah lu tadi yang ngepotong? Bukan Mbak, tadi yang Bapak potong adalah kambing gibas dari Sor. Dengan secepat kilat ditarik itu Nabi Ismail oleh malaikat Jibril alaihis. Maka luluslah ujian berat Nabi Ibrahim alaihis. Untung ditarik Nabi Ismail sama Jibril. Kalau kagak gue juga dipotong babak gue. Ibu-ibu lakinya habis. Nggak pada punya laki, habis dipotongin. Mana nih anak yang nggak ada badar nih, yang lawan banget, potong duluan. Masya Allah. Itu ujian Allah sampai sebegitu berat. Makanya nih bu, saudara-saudara semuanya,
Yang pada punya milik rezeki begini mikirnya, kalau masih pada punya duit. Bu, yang di luar juga. Kalau masih pada punya milik rezeki kuat, beli syukuran 3 juta, 4 juta kambing mau beli. Walaupun udah pernah ngor. Sebab ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu. Harusnya motong anak diganti disuruh motong Alhamdulillah. Lah kan Allah menyuruhnya bukan sembarangan, bukan anak yang paling brengsek, anak yang paling lu sayang potong, gitu tuh. Yang paling lu sayang lu potong, berani enggak lu? Enggak bakal berani. Kita pilihnya yang rada brengsek, yang bengal. Kira-kira begitu ujian Allah. Ternyata itulah Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ujiannya hanya sekedar menguji, menghilangkan keraguan. Ujiannya bukan kebenaran, tapi goro-goroan. Tapi siapa yang bisa membantah atas ujian Allah Subhanahu? Dan tidak ada keyakinan kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala berani melakukan daripada ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihis. Jadi ini kalau baru diuji sakit sabar. Diuji susah kagak punya duit sabar. Diuji kontrakan umpamanya kosong, ada yang kontrak pas udah waktunya pulang bayar merah. Kan ada begitu orang kontrak tuh. Iya, udah mau habis bulan 2 hari lagi, pas kita lihat pintunya kita buka orangnya merah, agak bayar. Ada yang begitu kan ya. Sabar, Masya Allah. Jadi selagi kita hidup di alam dunia, jadi ini ujian bu nggak habis-habis. Kita hidup di dunia, masuk ke alam kubur, terus bangkit dari kubur, terus dikumpulin di mahsyar, dikumpulin di mahkamah internasional akhirat, yaitu yaumul hisab, sampai berdebat di atas siratal mustaqim. Itu ujian baru beres. Kalau kita sudah menjadi ahli surga, penghuni surga, penduduk surga, baru di situ ujian selesai. Jadi sekarang kita ini semuanya, yang susah diuji dengan kesusahannya, yang kaya diuji dengan kesibukan hartanya dan segala macam ragamnya, yang alim diuji dengan ilmunya, yang bodoh diuji dengan kebodohannya, semuanya diuji. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu. Makanya dalam surah Al-Muluk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku menciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan. Aku hanya cuma ingin lihat, wahai hambaku, siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya, yang paling soleh amalnya, yang paling brilian daripada imannya kepadaku, kata Allah Subhanahu. Jadi sekarang kita di dunia ngapain? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi orang baik. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung pulang ya.